Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurma. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Rantai Pasok makalah 1 dan 2 saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sherin Fauzi Alawiyah dengan nomor induk mahasiswa 1714548 dari PDN 4B. Ini untuk judul makalah 1 saya, yaitu pelaksanaan manajemen distribusi produk pelumas Prima XP di PT Pertamina Lubricants Unit Cilacap atau biasa disebut dengan PUC. Nah, untuk latar belakangnya yaitu distribusi merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia perdagangan, di mana dengan distribusi yang efektif dan efisien, maka akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Kegiatan tersebut untuk menunjang tercapainya produk ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya, Production Unit Cilacap sendiri merupakan salah satu unit produksi di Indonesia, di mana Production Unit Cilacap memproduksi pelumas untuk pemenuhan kebutuhan pelumas area Jawa Tengah. Nah, untuk manajemen distribusi agar tercapainya produk secara tepat ke tangan konsumen, bagian Production Unit Cilacap memiliki manajemen distribusi, baik itu terhadap sistem distribusi, strategi distribusi, model saluran distribusi, model distribusi produk, jenis saluran distribusi terhadap produk itu sendiri. Kemudian ini merupakan pelaksanaan fungsi distribusi di Production Unit Cilacap, di mana pada pelaksanaannya Production Unit Cilacap memiliki dua fungsi distribusi. Yang pertama ada distribusi ke bagian gudang Nusantara untuk selanjutnya dilakukan konsinyasi ke bagian DSP. Lainnya ada DSP Jakarta, DSP Gresik, dan DSP Semarang, di mana Jakarta yaitu untuk sales region area sales region 3, Gresik itu sales region 5, dan Semarang merupakan areal dari sales region 4. Nah, fungsi distribusi yang kedua adalah yaitu DSP Unit Cilacap. Yaitu untuk penyaluran produk pelumas ke pihak distributor tujuan. Nah, dalam penyampaian produk ke tangan distributor atau DSP ini, pihak PUC melakukan kerjasama dengan vendor transportasi yang mana pada aktivitasnya vendor transportasi ini ditentukan oleh unit pusat atau biasa disebut dengan oil center. Vendor transportasi di PUC antara lain ada untuk vendor transportasinya ada PT Aneka Sidoma, PT Lanen Bumi Nusa, PT Nirta Majapahit, PT Anggora Dwiguna, PT Restu Adijaya, PT Kupu-Kupu Ayu, serta ada PT Adijaya Utama. Nanti dari vendor transportasi ini kemudian melakukan pengiriman ke DSP tujuan atau distributor tujuan, kemudian nanti dari distributor dilanjutkan pengiriman ke outlet hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen akhir. Selanjutnya, ini merupakan alur pelaksanaan distribusi di Production Unit Cilacap. Nah, pada pelaksanaannya, distribusinya semua terpusat di oil center, di mana artinya semua aktivitas ditentukan oleh oil center. Semua data, baik itu dari sales region, dari PUC, Gudang Nusantara, maupun vendor transportasi, semua aktivitasnya ditentukan oleh bagian oil center. Sebagai contoh, misalnya dari sales region ini, dimulai dari distributor melakukan forecasting atau melakukan perkiraan kebutuhan produk mulai dari yang paling diminati, kemudian hingga sampai yang kurang diminati, kemudian dilaporkan ke bagian sales region. Nah, dari sales region ini nanti akan melakukan kalkulasi data realisasi yang kemudian disesuaikan dengan stok yang tersedia di masing-masing DSP.
di masing-masing DSP. Kemudian dari hasil kombinasi atau sinkronisasi antara kalkulasi data dengan realisasi stok dari masing-masing DSP, selanjutnya akan dilaporkan ke pihak oil center. Selain itu juga ada dari Gudang Nusantara, yaitu melaporkan stok yang tersedia pada Gudang Nusantara ke oil center. Kemudian ada lagi vendor transportasi akan melakukan pelaporan jumlah kendaraan yang siap atau layak sesuai dengan spesifikasinya, dilaporkan ke production unit, dari production unit nanti akan diteruskan ke pihak oil center. Nah, apabila seluruh data baik dari sales region, DSP, Gudang Nusantara, dan vendor transportasi sudah lengkap, maka oil center akan melakukan keputusan. Misalnya untuk berapa unit yang akan diproduksi bagi masing-masing production unit, kemudian siapa vendor transportasi mana yang akan menyalurkan ke maksudnya ke distributor, itu semua dari hasil keputusan dari data-data yang telah terkumpul. Nah, sebagai contohnya, unit produksi dari oil center akan membuat rencana produksi kepada production unit Cilacap sesuai kapasitas yang telah ditentukan. Kemudian production unit Cilacap akan membuat realisasi produksi produk sesuai dengan rencana produksi dari oil center hingga apabila produksi telah selesai atau kemudian finish product akan disimpan di Gudang Nusantara. Nah, ada juga dari unit distribusi oil center akan membuat perintah atau instruksi distribusi kepada Gudang Nusantara berupa produk transfer dan juga PO untuk selanjutnya dari Gudang Nusantara diteruskan ke vendor transportasi. Nah, Gudang Nusantara ini maksudnya nanti kan dapat email dari oil center berupa produk transfer dan PO. Nah, kemudian diolah menjadi transport order yang diteruskan ke vendor transportasi. Kemudian dari transport order itu nanti vendor transportasi akan membuat daftar permintaan dari masing-masing DSP atau juga dari masing-masing distributor tujuan sesuai dengan transport order yang telah diberikan. Kemudian itu tadi baru dari alur informasinya. Kalau misalnya untuk aliran barangnya, ini yang production unit Cilacap membuat realisasi produksi dari rencana produksi, kemudian finish product akan disimpan di Gudang Nusantara, kemudian Gudang Nusantara akan menyalurkan ke depot supply point di mana pengiriman dilakukan oleh vendor transportasi yang telah dipilih oleh oil center. Nah, saat vendor transportasi mengambil pelumas dari Gudang Nusantara, maka Gudang Nusantara akan mengeluarkan BPP atau bukti pengiriman produk kepada vendor transportasi yang nantinya akan digunakan untuk proses good issue, untuk proses good issue di gatekeeper. Kemudian produk disalurkan ke depo supply point tujuan hingga akhirnya ke distributor akhir. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan manajemen distribusi LOBP unit Cilacap. Untuk sistem distribusinya di sini LOBP unit Cilacap menggunakan kombinasi dari push system dan pull system. Di mana untuk push systemnya ini yaitu produksi berdasarkan program produksi dari pusat. Tadi misalnya seperti rencana produksi yang telah ditentukan oleh oil center. Nah, LOBP mendorong distribusi pelumas ke DSP sesuai dengan PTPO yang diberikan oleh OC atau oil center. Kalau untuk full sistemnya, termasuk ini kan untuk produk yang Prima XP. Nah, Prima XP ini merupakan produk yang paling diminati, sehingga
LOBP unit Cilacap melakukan, pemproduksian, produk pelumas sesuai dari banyaknya permintaan terhadap Prima XP itu sendiri. Kemudian untuk strategi distribusinya di sini menggunakan warehousing strategi. Kenapa menggunakan warehousing strategi ini? Karena, eee, finish product nanti akan disimpan di gudang Nusantara sebelum didistribusikan ke DSP atau distributor tujuan. Nah, alasan menggunakan warehouse strategi ini yaitu karena sifat produk, yang multi produk dan produk tahan lama meskipun disimpan pada waktu tertentu sebelum didistribusikan ke distributor tujuan atau DSP tujuan dengan sistem FIFO atau first in first out. Kemudian ada model saluran distribusi. Di sini, model saluran distribusi sendiri merupakan pola distribusi yang dilaksanakan perusahaan supaya barang sampai ke tangan konsumen, di mana, modelnya yaitu produsen. Produsen ini yaitu LOBP itu sendiri yang berfokus pada penyaluran jumlah besar sesuai dari target produksi dari pusat, kemudian ada DSP sebagai manajemen logistiknya, kemudian ada distributor. Distributor ini merupakan distributor pilihan yang telah ditentukan dari pusat, kemudian retail atau outlet hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen akhir. Ada juga model distribusi produk. Di sini produsen, dari se yaitu maksudnya LOBP unit Cilacap menggunakan model distribusi produknya melalui distributor, di mana produsen menunjuk distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, eee, di mana distributor sendiri melakukan kegiatan komersialnya atas dasar hak yang diperoleh dari produsen. Nah, kemudian ada jenis saluran distribusi. Di sini pendistribusian menggunakan distributor dengan distribusi yang selektif, yaitu LOBP mendistribusikan produk kepada distributor yang telah ditentukan oleh pusat, di mana sebagai contohnya, misalnya untuk pendistribusian ke daerah Solo, yaitu distributornya oleh PT Restu Aji, PT Harapan, untuk distributor daerah Jogja yaitu PT Gelora, untuk daerah Batang yaitu PT Tamtama, dan untuk daerah Tegal yaitu PT Retno Muda. Masuk ke makalah kedua, di sini saya mengambil judul analisa perhitungan kebutuhan persediaan litos menggunakan metode EOKI di Production Unit Cilacap. Untuk latar belakangnya, yaitu dalam menjaga kelancaran proses produksi pelumas, terdapat salah satu faktor yang harus diperhatikan, yaitu ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung material. Karena dengan adanya persediaan, perusahaan dapat menghindari resiko tidak terpenuhinya permintaan konsumen. Nah, salah satu metode untuk mengelola persediaan secara ekonomis ialah dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau biasa disebut dengan EOQ. Nah, EOQ sendiri merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal digunakan untuk membantu menentukan persediaan yang efisien. Eee, di sini saya akan melakukan pengendalian persediaan dengan, menggunakan dalam pengaplikasian metode Economic Order Quantity terhadap material litos. Selanjutnya Selanjutnya, struktur organisasi di PT Pertamina Production Unit Cilacap. Di sini maksudnya untuk kelancaran operasionalnya, PUC memiliki struktur organisasi di mana pada masing-masing bagian memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, masuk ke alur kegiatan produksi, di mana untuk produksi pelumas sendiri membutuhkan
bahan baku yang terdiri dari base oil dan aditif, kemudian ada bahan material atau bahan pendukungnya, seperti ada drum, litos, tep, terus dus dan karton. Nah, untuk base oil ini diperoleh dari refinery unit 4 Cilacap menggunakan, pipa bawah tanah, kemudian nantinya disimpan di tangki base oil. Nah, kemudian ada juga synthetic base oil didapat dari production unit Jakarta dan ada juga dari production unit Gresik menggunakan transportasi darat seperti mobil tangki, kemudian selanjutnya disimpan di me tang tangkinya. Ada juga aditif yang diperoleh dari production unit Cilacap menggunakan drum yang dikirim menggunakan truk, kemudian, nantinya dari aditif yang dikirim menggunakan truk ini nantinya akan disimpan di drum yard. Ada juga kemudian maksudnya dari aditif ini nantinya akan disimpan di dedicating tank. Nah, kemudian ada juga untuk bahan material seperti drum kosong atau litos dan lain sebagainya itu diperoleh dari vendornya masing-masing. Nah, bahan material ini misalnya seperti drum diperoleh dari PT Pelangi, kemudian kalau untuk litos diperoleh dari PT Litok Jakarta. Nah, untuk selanjutnya disimpan di drum yard untuk yang drum, kemudian kalau untuk bahan material lainnya ini disimpan di gudang material. Oh iya, ini maksudnya sebelum masuk misalnya untuk bahan baku, sebelum masuk ke tangkinya ini harus dilakukan dulu pengecekan bahan baku ini harus dilakukan pengecekan, terhadap kuantitasnya, QC Lab-nya gitu. Apabila on spec, maka boleh masuk ke tangki base oil, boleh masuk ke tangki-tangkinya. Begitu juga untuk material dilakukan QC material sebelum masuk ke drum yard ataupun ke gudang material. Kemudian, masuk ke proses produksinya, di mana dari bahan baku itu, dari base oil nanti akan di-blending bersamaan dengan aditifnya dengan perbandingan base oil sekitar 70-80% dan aditif sebesar 20-30% dicampur sehingga menjadi homogen. Nah, si aditif ini sebelum masuk ke sebelum masuk ke tangki blending ini, dia masuk ke dedicating tank tadi yang telah saya sebutkan, di mana pada dedicating tank ini terdapat atau dilengkapi pipa bersistem sebagai heater untuk menurunkan viskositas fluida agar mudah untuk dialirkan ke tangki blendingnya. Nah, apabila telah homogen atau tercampur antara base oil dengan aditifnya, maka pelumas yang sudah jadi ini harus dilakukan pengecekan terhadap kualitasnya oleh bagian laboratorium. Apabila on spec, maka boleh dilanjutkan ke proses filling atau proses pengisian. Nah, untuk proses pengisian ini juga dibagi menjadi dua, ada pengisian menggunakan litos dan ada pengisian menggunakan drum. Untuk pengisian menggunakan litos sebelumnya dari tangki produk yang berasal dari tangki blending akan disimpan melalui tangki holding tank untuk selanjutnya dilakukan pengisian ke masing-masing litos, baik itu litos ukuran 1 liter, 4 liter, 5 liter, 0,8 liter, dan ada juga 10 liter. Kemudian dari pengemasan litos kemudian nanti dilakukan pengepakan menggunakan karton hingga kemudian disimpan di gudang Nusantara. Ada juga tadi satu lagi untuk pengisian menggunakan drum. Kalau untuk menggunakan drum tidak melalui holding tank, tapi dari tangki blending langsung dilakukan pengisian ke drumnya ini.
Kemudian, setelah itu disimpan di gudang Nusantara. Nah, produk yang telah selesai atau finish produknya itu kemudian dari gudang Nusantara siap untuk disalurkan ke masing-masing DSP hingga akhirnya sampai ke distributor tujuan. Selanjutnya di sini ada alur distribusi PUC, dan alur suplai material di PUC. Di sini terdapat 3 alur, ada alur finansial, alur barang, dan alur informasi di mana masing-masing alur dibedakan sesuai dengan warnanya. Di sini saya membedakan sesuai dengan warnanya. Kita mulai dari alur distribusi PUC ini sendiri ya. Kita mulainya dari distributor, di mana distributor mengajukan permintaan kebutuhan pelumas ke fungsi SAVE atau biasa atau kepanjangan dari Assistant Manager Sales Administration and Finance Executive melalui email atau fax email ataupun telepon. Kemudian fungsi tim SAVE ini merekap kebutuhan distributor yang berisikan jenis dan jumlah yang diperlukan disesuaikan dengan kontainer truk dan diteruskan ke supervisor distribution melalui email. Nah, setelah itu, kemudian tim SAPE ini memberi jawaban ke distributor berisikan bahwa produknya akan dikeluarkan atau diproses good issue dari DSP unit Cilacap. Nah, apabila telah seperti itu, maka distributor akan melakukan pembayaran terhadap jumlah produk yang akan diminta ke bank persepsi, dan nanti dari pihak bank akan mengeluarkan SO ke distributor. Nah, kemudian ini maksud saya setelah melakukan pembayaran ke bank, nanti bank juga akan memberikan informasi pembayaran itu ke bagian sales region. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka akan keluar yang namanya SO atau sales order. Nah, distributor akan menyampaikan SO ke tim SAPE ini kembali, kemudian tim SAPE akan menginfokan ke supervisor distribution untuk diteruskan ke bagian sales region agar dibuatkan atau dikeluarkannya PO. Nah, nanti setelah dari diminta untuk dibuatkannya PO, maka sales region akan membuatkan PO sesuai dengan SO. Dan diinformasikan kembali ke supervisor distribution. Setelah mendapatkan PO dari sales region, kemudian bagian supervisor distribusi akan menginstruksikan ke bagian ADM untuk segera memenuhi permintaan dari distributor atau segera menyiapkan produk pelumas yang diminta oleh distributor sesuai dengan PO. Dan di sini masuk ke aliran barangnya, kemudian Gudang Nusantara ataupun DSP Unit Cilacap ini akan menyerahkan produk ke pihak transportir sesuai dengan PO. Kemudian pihak transportir sendiri akan mendapatkan BPP atau bukti pengiriman produk dari Gudang Nusantara yang nantinya akan diproses di gatekeeper. Nah, setelah dari gatekeeper, kemudian transportir akan menyerahkan produk ke distributor tujuan. Nah, distributor setelah menerima produk dari transportir, maka akan melakukan berita acara penerimaan berdasarkan produk yang diterima sesuai dengan SO atau LO, ditandatangani oleh transportir dan distributor yang akan
digunakan, sebagai dokumen pendukung penagihan biaya pengiriman. Untuk biaya pengiriman penagihan pengiriman oleh transportir itu sendiri. Kemudian, masuk ke alur suplai material, di PUC. Di sini saya lebih menekankan lebih ke suplai material litos di PUC-nya, di mana dimulai dari yang pertama dari supervisor distribution, merekap semua permintaan dan, permintaan dari distributor. Kemudian, hasil rekapan itu akan diteruskan ke manajer PUC untuk dibuatkan rencana permintaan produk. Nah, kemudian dari manajer PUC ini nanti akan diteruskan ke divisi blending. Dari divisi blending ini nanti akan disebar ke masing-masing divisi lainnya seperti, untuk receiving and storage yaitu untuk permintaan terhadap bahan baku seperti base oil dan aditifnya. Kalau untuk permintaan material, nanti akan disebar ke divisi filling, seperti, litos, karton, tap, dan lain sebagainya. Kemudian divisi filling akan membuat permintaan material ke warehouse material, di mana nanti warehouse material ini akan membuat release order ke vendor material yang diketahui oleh manajer PUC dan, nantinya akan diteruskan juga ke oil center. Kemudian setelah itu oil center akan menginstruksikan ke vendor bahan penunjang itu atau vendor material. Sebagai contoh misalnya kalau untuk litos yaitu PT Litok Jakarta itu sendiri untuk mengirimkan, produk litosnya ke production unit Cilacap, ke warehouse material production unit Cilacap. Apabila kemudian setelah dilakukan pengiriman, maka ketika sampai, bagian dari QC material di warehouse material akan melakukan pengecekan terhadap jumlah barang dan surat-surat, intinya terhadap material yang datang dan surat-surat yang ada di sana. Apabila telah oke, maka produk akan disimpan atau material akan disimpan di warehouse material hingga akhirnya nanti akan digunakan oleh divisi filling sesuai dengan permintaannya. Ini juga nanti akan, dari litos yang telah diminta nanti untuk dilakukan pengemasan terhadap finish product. Dan untuk finish produknya nanti akan disimpan di gudang Nusantara, kemudian akan diteruskan lagi untuk pengiriman ke distributor melalui transportir tadi, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kalau vendor ini juga nanti akan mendapatkan, apabila telah melakukan pengiriman, nanti tuh ada dari warehouse material juga melakukan laporan juga ke production unit Cilacap, dilakukan nih penerimaan sekian. Kemudian dari production unit Cilacap nanti akan meneruskan ke bagian oil center, kemudian bagian oil center akan melakukan pembayaran ke bank untuk selanjutnya diteruskan ke vendor bahan penunjang sesuai dengan material yang telah dikirimkan vendor ke warehouse materialnya. Di sini pembayarannya bersifat parsial, di mana pembayaran sesuai dengan produk yang dikirimkan. Kemudian masuk ke pengendalian persediaan kebutuhan litos. Di sini saya akan melakukan pengendalian persediaan dengan mengimplementasikan metode EOQ atau Economic Order Quantity terhadap material litos. Dan untuk mengetahui apakah metode EOQ ini akan meminimalkan biaya persediaan, maka perlu dilakukan perbandingan antara
perhitungan menggunakan metode EOKI, dan perhitungan yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Di sini terdapat tabel mengenai demand and quantity order material perusahaan pada tahun 2019. Di mana untuk masing-masing ukuran litos memiliki permintaan dan quantity ordernya masing-masing yang berbeda. Selanjutnya masuk ke pengendalian persediaan metode perusahaan. Untuk pengendalian persediaan menggunakan metode perusahaan dapat dilakukan dengan mengetahui biaya dari pemesanan dan biaya penyimpanannya, yaitu biaya persediaannya hasil dari penjumlahan per total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, untuk biaya pemesanan ini diperoleh dari perkalian antara frekuensi pemesanan per bulan dikalikan dengan biaya pesan per aktivitasnya. Sedangkan untuk total biaya penyimpanan diperoleh dari hasil perkalian persediaan rata-rata per bulan dikalikan dengan biaya simpan per unit per tahunnya. Sehingga diperolehlah hasil dari penjumlahan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu didapatkanlah total biaya persediaan sekitar 136.845.000. Kemudian selanjutnya masuk ke pengendalian persediaan menggunakan metode EOKI. Nah, ini merupakan rumus yang akan digunakan apabila menggunakan metode EOKI, yaitu kapasitas setiap pemesanannya, rumus untuk biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya persediaan, reorder point, dan safety stock-nya. Berikut merupakan perhitungan mengenai pengendalian persediaan metode EOKI, di mana untuk quantity order ini didapatkan dari akar dari 2 dikali demand dikali biaya pesan per biaya simpan, sehingga didapatkanlah quantity order dari masing-masing ukuran litos. Sebagai contoh, untuk ukuran 0,8 liter diperoleh quantity ordernya 52.000, sekitar 52.000. Untuk litos 1 liter, quantity ordernya sekitar 64.000 dan seterusnya. Kemudian masuk ke total biaya persediaan, di mana biaya persediaan material ini diperoleh dari penjumlahan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, biaya pemesanan ini diperoleh dari biaya pesan dikalikan pembagian demand dan kuantitinya. Kemudian untuk biaya penyimpanan ini diperoleh dari biaya simpan dikalikan dengan kuantiti dibagi 2, sehingga diperolehlah masing-masing biaya persediaannya, dan untuk totalnya sekitar 40.736.000. Kemudian di sini merupakan perhitungan mengenai safety stock, material litos, dan reorder point material litos. Untuk safety stock ini diperoleh dari rumus safety stock seperti ini, rumus seperti ini. Di mana untuk safety stock ini diperoleh dari rumus service level dikalikan dengan akar dari lead time dikali dengan timbangan baku tingkat pemakaian per horizon waktunya, sehingga diperoleh masing-masing dari safety stock per masing-masing ukuran litosnya adalah sebagai berikut. Nah, safety stock-nya diperoleh 90. Kemudian untuk reorder point
diperoleh dari rumus rata-rata tingkat kebutuhan dikalikan dengan lead time, ditambah dengan service levelnya, dikalikan dengan akar lead time, kemudian dikali standar deviasi dari tingkat kebutuhan. Kemudian maka diperolehlah masing-masing reorder point-nya untuk litos ukuran 0,8 liter, yaitu sekitar 105. Kemudian untuk 1 liter sekitar 221.000, dan untuk yang 4 liter sekitar 40.000, dan seterusnya. Nah, masuk ke hasil parity test dependent biaya persediaan tahun 2019. Nah, atau di sini merupakan pengujian hipotesis dari biaya persediaan material tahun 2019. Di mana pengujian hipotesis data biaya persediaan menggunakan parity test ini menggunakan bantuan dari software Minitab. Nah, mengenai kriteria hipotesis yang digunakan adalah menggunakan taraf signifikasi 5% dengan ketentuan sebagai berikut. Misalnya, jika nilai probabilitas lebih dari tingkat signifikasi, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikasi, maka H0 ditolak atau HI diterima. Nah, apabila melihat pada output software Minitab ini, menggunakan uji normalitas Kolmogorov ya di sini, didapatkan perbandingan biaya persediaan apabila menggunakan metode EOKI dan menggunakan metode perusahaan memiliki nilai p-value-nya sekitar 0,02. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikasi, yaitu sebesar 0,05. Maka H0 ditolak dan HI diterima. Pengujian ini memiliki kesimpulan bahwa ada perbedaan antara biaya persediaan menggunakan metode perusahaan dan menggunakan metode EOKI. Sehingga didapatkanlah efisiensi biaya persediaan litos pada tahun 2019. Selanjutnya, berikut merupakan efisiensi biaya persediaan material tahun 2019 apabila menggunakan metode perusahaan dan apabila menggunakan metode EOKI. Setelah melakukan perhitungan menggunakan metode perusahaan dan metode EOKI, maka diperoleh biaya persediaan dari masing-masing metode. Nah, tadi kan telah dipilih menggunakan metode EOKI karena telah lebih efisien. Nah, untuk pembuktiannya, sebagai contoh, apabila menggunakan metode perusahaan, maka untuk kebutuhan material litos diperoleh biaya persediaannya sekitar 29 juta. Nah, apabila menggunakan metode EOKI, maka dibutuhkan biaya persediaannya sekitar 6.800.000 sekian. Nah, perbedaannya sekitar 23 juta. Nah, untuk total keseluruhannya apabila menggunakan metode perusahaan sekitar 136 juta, dan apabila menggunakan metode EOKI yaitu sekitar 40.700.000 sekian, hingga diperoleh variansi atau perbedaan dari keduanya yaitu sekitar 96 juta. Oleh karena itu, apabila pengendalian persediaan metode materialitas ini apabila menggunakan metode EOKI, maka akan terjadi efisiensi biaya persediaan material sebesar 70% atau setara dengan 96.108.846 rupiah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila
ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.